Nikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dapat menerimanya, dan lebih daripada itu, dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang urapi. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang mencoba untuk mengganggu perhatian kami, untuk menghalangi kami untuk menerima berkat firman Tuhan, kami bersatu hati menolaknya di dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami semua diberkati oleh kebenaran firman-Mu tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Siap mendengar firman Tuhan? Siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Bilang dulu kanan kirimu, siap dengar firman Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada satu pertanyaan yang saya mau ajukan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sedang mencari pekerjaan, lalu tiba-tiba ditawari ada pekerjaan tapi menjadi budak. Mau enggak? Hah? Jadi budak. Mau enggak? Banyak orang enggak mau jadi budak. Banyak orang. Kenapa? Karena biasanya kalau budak itu diperlakukan dengan tidak baik. Itu budak. Diperlakukan dengan tidak baik, dengan semena-mena oleh tuannya, dan dia tidak punya hak apa-apa. Mau izin pulang kampung nggak boleh, namanya juga budak. Rata-rata nggak mau menjadi budak, betul? Ada yang mau jadi budak? Nggak mau. Tapi kalau Tuhan yang mau menjadikan kita sebagai budaknya, mau nggak? Menjadi budak Tuhan? Mau. Ya, Bapak, Ibu, Saudara mau berkata mau atau tidak, yang pasti kita memang sudah jadi budaknya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah membeli kita dan harganya sudah lunas dibayar. Jadi dalam konsep perjanjian lama atau konsep orang pada perjanjian lama itu, bahwa budak adalah seorang yang dibeli oleh majikannya, dibeli oleh tuannya untuk bekerja untuk dirinya. Seperti Yusuf, ya, yang dibeli oleh siapa? Siapa yang membeli Yusuf? Iya, 100. Potifar membeli Yusuf sebagai budaknya. Jadi dalam pandangan kita, budak itu adalah pekerjaan yang tidak baik, tetapi Tuhan telah membeli kita. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita menjadi budaknya Tuhan. Tapi walaupun demikian, ada juga orang yang nggak mau jadi budaknya Tuhan. Tapi ada dua pilihan, Bapak, Ibu, Saudara. Tema kita hari ini adalah menjadi budak Tuhan, ya. Sudah dari awal saya katakan menjadi budak Tuhan. Ada dua pilihan, antara menjadi budak Tuhan atau tidak menjadi budak Tuhan. Menjadi budak Tuhan atau menjadi budaknya yang lain. Kan gitu kan maksudnya? Kalau menjadi budaknya yang lain berarti budaknya hanya ada dua, Tuhan dan iblis. Jadi kalau tidak menjadi budak Tuhan, maka menjadi budak iblis. Ada orang yang nggak mau jadi budak Tuhan, berarti jadi budak. Ada orang yang nggak mau jadi budak Tuhan, berarti dia memilih menjadi budak. Nggak ada yang jawab. Hanya ada dua pilihan, menjadi budak Tuhan atau budak yang lain. Hanya ada dua, Tuhan dan iblis. Kalau tidak menjadi budak Tuhan, berarti menjadi budak. Ada orang yang tidak mau menjadi budak Tuhan, berarti dia mengambil pilihan untuk menjadi budak iblis. Dari apa yang kita kerjakan itu dapat menunjukkan budak siapakah kita sesungguhnya.
dari apa yang kita kerjakan. Kalau yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu menuruti keinginan Tuhan, menuruti firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan, kita kerjakan, yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang nurut dengan Tuhan dan kita mengambil posisi sebagai budak Tuhan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menentang apa kata Tuhan, kita tidak mau nurut dengan apa kata Tuhan, tapi kita lebih menuruti keinginan hawa nafsu kita, lebih menuruti keinginan dosa, lebih menuruti keinginan perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan, berarti kita telah menolak menjadi budak Tuhan dan menjadikan diri kita menjadi budak iblis. Jadi mana yang harus kita pilih? Menjadi budak Tuhan atau menjadi budak iblis? Walaupun status sesungguhnya kita adalah budak Tuhan, tetapi pilihan tetap ada di kita. Mau tetap dalam status menjadi budak Tuhan atau kita memilih menjadi budak iblis. Mari kita membaca bagian firman Tuhan dulu. Dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 22 ada 3 bagian firman Tuhan, kita akan baca. Roma pasal 6 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Nanti kita lanjutkan dengan Titus 2 ayat 9 dan Markus 10 ayat 43 dan 45. Roma 6 ayat 17 sampai dengan 22. Kita baca secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang 17, Bapak Ibu Saudara ayat 18. Nanti ayat 23 kita bersama-sama. Saya akan mulai di ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Ayat 23 sama-sama, 1, 2 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita lanjut di Titus pasal 2 ayat 9. Setelah Timotius itu Titus. Titus pasal 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Satu lagi, Markus pasal 10 ayat 43 45. Markus 10 ayat 43 dan 45. Kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kita membaca dari
3 perikop. Tapi dari 3 perikop tidak ditemui kata budak. Yang benar di Alkitab disebutkan adalah sebagai hamba. Tapi kenapa yang disampaikan adalah menjadi budak Tuhan, bukan menjadi hamba Tuhan? Seolah-olah sama memang. Tapi Bapak Ibu dan saudara kesuhan, kalau kita melihat dari teks aslinya, dari bahasa asli, maka ditulis dengan kata doulos sebanyak 159 kali, dan kata doulos itu arti sesungguhnya adalah budak. Rata-rata arti sesungguhnya adalah budak, tetapi Alkitab lebih memilih kata hamba supaya lebih halus, lebih enak lagi. Tetapi sesungguhnya adalah budak. Jadi kita ini adalah budak Tuhan yang telah dibeli oleh Tuhan, yang harus menyerahkan seluruh anggota kita untuk menuruti keinginan Tuhan, kehendak hati Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Tadi saya katakan, terserah, pilihan ada di tangan kita. Tuhan tidak memaksa kita mau menjadi budak Tuhan, mau tetap pada status budak Tuhan, atau kita tidak mau menjadi budak Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan 2 hal mengapa kita harus memilih menjadi budak Tuhan. Mengapa kita harus memilih menjadi budak Tuhan? Yang pertama adalah karena Tuhan adalah pemilik kita. Dia yang sudah membayar kita dan harganya sudah lunas dibayar, dan harganya bukan harga yang murahan, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Dia membayar dengan segala sesuatunya, harga dirinya dia serahkan untuk membayar kita. Siapa yang membeli kita, maka kepadanya seharusnya kita mengabdi. Menjadi budak Tuhan itu tidak sama dengan menjadi budak manusia atau budak iblis. Makanya tadi di awal saya tanyakan, siapa yang mau jadi budak? Tidak ada yang mau. Karena umumnya menjadi budak manusia itu pahit, sengsara, menderita. Dipaksa melakukan kehendak tuannya dan tidak punya hak atas dirinya sendiri. Tetapi berbeda ketika kita menjadi budak Tuhan. Ini sangat berbeda. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menuruti kehendaknya. Gak pernah dipaksa. Tetapi harus menjadi kesadaran dari diri kita sendiri bahwa kita harus taat kepada Tuhan karena Dia adalah pemilik hidup kita. Tuhan gak pernah paksa kita. Tuhan tidak ciptakan kita seperti robot, tapi Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Tuhan telah membeli kita dan harganya sangat mahal, telah lunas dibayar, dan Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk menuruti kehendaknya. Tetapi itu harus ada di dalam kesadaran diri kita. Itu harus ada di dalam kesadaran diri kita. Secara umum manusia taat kepada orang tuanya. Secara umum saya katakan, karena ada juga yang tidak taat kepada orang tuanya. Kenapa? Karena sadar orang tuanya itu yang telah melahirkan, telah membesarkan, telah mendidik dia dengan menguras tenaga, dengan uang, dengan harta yang tidak ternilai, dengan biaya yang tidak terhingga, dengan kasih sayang yang tidak terbalaskan, dan memang seharusnya demikian. Meskipun ada juga anak yang mengabaikan hal ini, menelantarkan orang tuanya, membuat orang tuanya menderita. Bahkan kita juga pernah saksikan kasus bagaimana anak memperkarakan orang tuanya di pengadilan hanya karena kesalahan yang sedikit. Ada juga yang seperti itu. Tapi tidak semestinya. Semestinya adalah seorang anak dia harus taat, nurut pada orang tuanya, dan bahkan mau berkorban bagi orang tuanya. Bukan malah mengabaikan, apalagi menelantarkan dan membuat menderita.
Demikian halnya seharusnya sikap kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kita. Seharusnya kita mengambil sikap untuk selalu taat kepadanya, memposisikan diri kita sebagai hamba atau sebagai budak dengan tidak pernah menuntut apapun kepada Tuhan. Kalau kita masih nuntut kepada Tuhan, maka sebetulnya kita tidak memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai budak. Karena budak itu nggak bisa nuntut kepada tuannya. Jadi di antara kita kalau masih suka menuntut kepada Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu kepada kita, maka sesungguhnya kita bukan budak. Karena budak itu dia tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, memang kita adalah budak Tuhan dan tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan, memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi tidak perlu kita menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Tidak perlu kita menuntut Tuhan seolah-olah Tuhan tidak tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Tuhan, sekarang nih waktunya Tuhan. Tuhan, tolong saya sekarang nih waktunya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk menolong kita. Sebagai budak Tuhan, kita tidak punya hak untuk menuntut, tetapi boleh meminta. Tidak punya hak untuk menuntut, tetapi boleh meminta, boleh memohon. Budak boleh memohon kepada tuannya, tapi tidak punya hak untuk menuntut. Kita pun demikian, memohon kepada Tuhan, tidak memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu pada kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Hal yang pertama, jadi karena Tuhan adalah pemilik kita, maka seharusnya kita menjadi budak Tuhan. Tuhan yang sudah membayar kita dengan harga yang sangat mahal, maka seharusnya kita menjadi budak Tuhan. Walaupun Tuhan tidak memaksa kita untuk taat kepadanya, tapi karena Tuhan sudah membayar kita dengan harga yang mahal, maka sudah seharusnya kita taat kepada Tuhan. Hal yang pertama. Hal yang kedua, dua hal saja karena waktunya terbatas. Hal yang kedua adalah mengapa kita harus lebih memilih menjadi budak Tuhan, yaitu menjadi budak Tuhan menguntungkan kita. Menjadi budak Tuhan menguntungkan kita. Ada pertanyaan, mana yang kita mau pilih, menjadi pemimpin atau menjadi pembantu? Mana yang mau dipilih, menjadi pemimpin atau menjadi pembantu? Pemimpin. Ada yang bertanya, pemimpin apa dulu? Atau pembantu apa dulu, kan gitu kan ya? Kan gitu kan? Kalau pemimpin hanya pemimpin anak-anak kan itu kan ya, pemimpin TK atau pemimpin kelas. Sedangkan pembantu presiden kan itu kan? Apa pembantu presiden? Menteri kan gitu kan. Jadi tidak selamanya pembantu itu dipandang rendah. Tergantung pembantu siapa kan gitu kan ya. Tergantung pembantu siapa. Nah, artinya bahwa tidak semua pembantu itu dapat dipandang rendah. Pembantu presiden adalah menteri yang mempunyai kedudukan terhormat di mata masyarakat. Pak Menteri mau datang, kita harus siapkan lingkungan, kita harus sambut, kita harus jamu. Walaupun statusnya adalah pembantu, tapi pembantu presiden. Nah, demikian juga kita jangan merasa rendah kalau kita adalah budak, karena tidak selamanya budak itu dipandang rendah. Karena kita bukan budak manusia, tapi kita budaknya iblis, budaknya Tuhan. Budaknya Tuhan, Sang Penguasa alam semesta ini.
Dan ini memberikan keuntungan pada kita. Kalau kita menjadi budaknya Tuhan, yang pertama, Tuhan memperlakukan kita sebagai anaknya walaupun kita budaknya, tapi Tuhan memperlakukan kita sebagai anaknya. Tuhan memang pemilik kita, telah menebus kita, namun dia bukanlah seperti para tuan di dunia ini. Dia nggak seperti tuan yang ada di dunia ini, yang memperlakukan budaknya dengan bengis, seperti yang sering kita dengar atau sering kita saksikan, bagaimana TKW pulang dari luar negeri. Masih bagus kalau pulang ada nyawanya. Tapi ada juga yang pulang sudah tanpa nyawa. Tapi Tuhan tidaklah demikian. Dia memperlakukan kita sebagai anaknya. Dia tidak semena-mena, tetapi dia sangat mengasihi kita. Saya membaca satu artikel, ternyata ada perbedaan antara antara pelayan dan budak. Makanya kalau disuruh milih pelayan atau memilih budak, ada yang lebih memilih pelayan. Karena pelayan itu dia masih dapat gaji, masih bisa menuntut hak, ya kan? Gaji dia dituntut, haknya pelayan masih bisa pulang ke rumah. Tapi kalau budak, dia nggak bisa nuntut gaji, nggak bisa pulang ke rumah. Dia harus taat kepada tuannya. Tapi satu hal yang menarik, bahwa pelayan tidak selalu bersama-sama dengan tuannya. Tapi budak ada di rumah itu, ada di rumah tuannya karena dia budak. Tapi kalau pelayan dia masih pulang ke rumah, tidak di rumah tuannya, masih bisa pulang ke rumah. Tapi budak dia ada di rumah itu. Yang saya maksudkan adalah bahwa budak mempunyai kedekatan yang lebih dekat dengan tuannya. Jadi kalau kita menjadi budak Tuhan, maka keuntungan bagi kita adalah memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Lalu yang berikutnya, keuntungannya adalah selain dia memperlakukan kita sebagai anak, tadi sudah kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Kita menjadi budaknya, tetapi kita diselamatkan. Kita diselamatkan. Kalau Yusuf, dia juga dibeli oleh Potifar, dia selamat. Tadinya dia mau dihukum ya, dilemparkan ke dalam sumur, dan tadinya saudara-saudaranya berencana untuk membunuh dia, sehingga dia membuat kabar burung, pakaiannya dirobek-robek, dikasih darah, dan sampaikan ke orang tua Yusuf bahwa Yusuf kami tinggal menemukan pakaian ini, sehingga orang tua menyangka Yusuf mati diterkam harimau, binatang buas. Tapi Potifar menyelamatkan Yusuf walaupun dia membeli Yusuf. Kemudian kita lihat kisah hidup Yusuf, dia menjadi penguasa di Mesir. Demikian kita menjadi budak Tuhan itu ada satu keuntungan yang besar, di mana kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang tadinya kita adalah budak dosa, yang tadinya kita adalah budak iblis, yang ke ujungnya adalah menuju kepada satu kebinasaan, kesengsaraan, penyesalan berkepanjangan, tetapi Tuhan telah menyelamatkan kita. Keuntungan yang kedua, bahwa kita diselamatkan. Dan keuntungan yang ketiga, menjadi budak Tuhan itu membuat diri kita terhormat. Ada yang bertanya, benarkah menjadi budak Tuhan itu terhormat? Sekarang saya mau bertanya, seseorang itu dihormati karena apa? Karena kekayaannya kah? Karena kedudukannya? Karena jabatannya? Bagaimana dengan Sambu? Dia orang yang kaya, dia punya kedudukan tinggi. Bagaimana dengan Rafael Arun ya? Dia juga punya harta kekayaan melimpah, tapi apakah dia dihormati? Kenapa? Tersandung kasus korupsi,
tersandung kasus pembunuhan. Karena kelakuannya, karena sikapnya membuat dia tidak dihormati, membuat dia dicemooh, bahkan dikutuki banyak orang. Karena itu Paulus berkata kepada anak didiknya Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah contoh, jadilah teladan, baik dalam perkataan, perbuatan, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Jadi orang dihormati, dihargai itu oleh karena perbuatannya. Nah, kalau kita menjadi budak Tuhan, maka yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah hal-hal yang mulia, yang mendatangkan pujian bagi diri kita. Kalau kita menjadi budaknya Tuhan, maka yang kita kerjakan adalah hal-hal yang baik, yang membuat orang acung jempol dengan kita. Kalau kita menjadi budaknya Tuhan, maka yang kita kerjakan adalah kebenaran yang mendatangkan pujian bagi kita. Kita dihormati, dihargai ketika kita menjadi budak Tuhan. Karena yang kita kerjakan, yang kita lakukan adalah perintah Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita menjadi budak yang lain, yang ada adalah cemoohan. Atau barangkali orang gak mencemooh kita secara langsung, kita tidak mendengarnya secara langsung, tapi di belakang suara itu terdengar sangat keras. Dia mah bisanya ngomong doang, padahal kelakuannya gak seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara Tuhan, mari kita lebih memilih menjadi budak Tuhan, karena keuntungan yang akan kita peroleh. Kita lebih memilih menjadi budak Tuhan karena Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Tuhan yang sudah membayar kita. Pilihlah menjadi budak Tuhan, karena itu sangat-sangat menguntungkan bagi diri kita. Dan sebagai budak Tuhan, tidak perlu menuntut apapun pada Tuhan. Tuhan tahu segala keperluan-keperluan kita. Yang menjadi tugas kita sebagai budak Tuhan adalah miliki ketaatan kepada perintah Tuhan. Taat apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, agar kami tetap pada status menjadi budak Tuhan, karena Tuhan yang sudah membeli kami dengan harga yang mahal dan harga yang sudah lunas Tuhan bayarkan. Biarlah kami lebih memilih untuk bertahan sebagai status kami sebagai budak Tuhan, karena itu sangat menguntungkan bagi diri kami ya Tuhan, di mana Tuhan memperlakukan kami sebagai anak ya Tuhan, di mana ya Tuhan Yesus, Tuhan menyelamatkan kami, di mana menjadi budak Tuhan itu adalah satu sikap yang terhormat, dihargai oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.